Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninteta Apriliani dengan NIM 2313-030187 mata kuliah Metodologi Penelitian kelas HTMG dengan dosen pengampu Bapak Rizky Firman Nugraha, SHI MH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review proposal skripsi dengan judul Kampanye Hitam Melalui Media Sosial pada Pilpres di Indonesia tahun 2019 dalam perspektif politik Islam, yang dimana proposal skripsi ini ditulis oleh Kak Davitos SH. Latar belakang dari proposal ini adalah dalam pelaksanaan pemilihan umum atau yang biasa kita sebut pemilu, kita mengenal istilah kampanye. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 81 Ayat 1 dan 2, kegiatan kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi, dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun peserta pemilu perorangan. Metode kampanye di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 82 meliputi kegiatan yang pertama ada pertemuan terbatas, yang kedua pertemuan tatap muka, yang ketiga penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, yang keempat pemasaran alat peraga di tempat umum, yang kelima iklan media massa cetak dan media massa elektronik, yang keenam rapat umum, yang ketujuh kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Awalnya materi kampanye hanya berisi visi, misi, dan program yang akan dijalankan para peserta pemilu. Namun sekarang kampanye juga diisi dengan materi yang membahas tentang profil kandidat lainnya. Bahkan pada saat sekarang ini ada juga kampanye yang mengandung unsur negatif yang belum tentu kebenarannya atau juga dengan mengungkap fakta keburukan mengenai lawan politiknya, sehingga muncul pemahaman bahwasanya kampanye itu untuk menjatuhkan lawan politiknya masing-masing. Pada akhirnya, kampanye yang awalnya untuk menyampaikan visi, misi, dan programnya seakan ternoda dengan adanya tindakan menjatuhkan lawan politiknya. Dan tindakan ini biasa disebut dengan kampanye hitam. Mulai muncul pertanyaan di benak kita, apa sih sebenarnya kampanye hitam itu? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, kampanye hitam adalah kampanye dengan cara menjelek-jelekan lawan politik. Kampanye hitam bersumber pada rumor, gosip, bahkan menjurus ke implementasi sejumlah teknik propaganda. Kampanye hitam adalah informasi palsu yang berasal dari sumber yang tidak jelas yang digunakan untuk menjelek-jelekan, mempermalukan lawan politik. Biasanya informasi atau isu yang dibuat terkait dengan isu yang menyangkut suku, agama, atau ras. Kampanye hitam ini dilakukan untuk mengangkat citra baik di mata pemilih untuk meraih simpati. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 secara tegas disebutkan bahwa melakukan kampanye merupakan menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat itu merupakan bentuk kampanye hitam. Pada tahun 2019, Indonesia berada dalam pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif. Sebelum rakyat Indonesia memilih calon presiden dan wakil presiden, akan ada masa kampanye yang diberikan oleh KPU, di mana pada pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, masa kampanyenya dimulai pada tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019. Dalam jangka waktu yang diberikan itu, terdapat serangkaian kampanye hitam yang terjadi terhadap kedua calon presiden. Dalam pandangan Vicky, atas pemberitaan yang tidak benar adalah dusta dan termasuk ke akhlakul mazmumah, sifat yang tercela yang harus dijauhi. Hal ini disebut dan termasuk ke dalam perbuatan dusta. Dusta artinya penyebaran kebohongan, kabar tidak benar, atau penyiaran aib seseorang kepada orang lain, padahal orang lain tidak pernah melakukannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah menulis uraikan, maka akan dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, kategori-kategori kampanye hitam perspektif politik Islam.
ketiga, tujuan dan sasaran politik Islam kampanye hitam di media sosial perspektif hukum Islam. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, maka muncullah beberapa pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kategori-kategori kampanye hitam perspektif politik Islam? Yang kedua, bagaimana penggunaan media sosial dalam kampanye hitam perspektif politik Islam? Dan yang ketiga, bagaimana tujuan dan sasaran politik Islam kampanye hitam di media sosial perspektif hukum Islam? Selanjutnya ada studi literatur. Mengenai pembahasan yang diteliti, sudah ada temuan penulisan skripsi yang menemukan keterkaitan kesamaan tema di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan penelitian yang akan penulis buat. Yang pertama, Wahyudi 2013, judul skripsi tinjauan fikih siasah terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan umum eksekutif di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 sampai 2014. Yang kedua, Khairul Munir 2012, skripsi strategi marketing mix dalam kampanye pemenangan pemilihan kepala daerah, studi deskriptif pada tim pemenangan Haryati Suyukti Imam Priyono dalam pemilu kada Kota Yogyakarta tahun 2011. Yang ketiga, Ahmad Fauzi 2014, skripsi strategi caleg Partai Gerindra dalam pemilu 2014 di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Berdasarkan telaah pustaka di atas, bahwasannya belum ada penguraian secara jelas tentang pandangan fikih siasah terhadap kampanye hitam di media sosial yang terjadi pada Pilpres Indonesia tahun 2019, tetapi ada sinkronisasinya terhadap kajian skripsi-skripsi di atas. Dengan demikian, penelitian ini termasuk baru dan bukan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, kampanye hitam adalah suatu tindakan yang dilarang dalam demokrasi di Indonesia. Menurut Yanti Setianti, bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seseorang politikus dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga ia tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya, dan masyarakat umum. Yang kedua, media sosial. Jadi, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Yang ketiga, pada dasarnya dusta memiliki kategori yang dikatakan yang meliputi, yaitu menghina, memfitnah, mengadu domba. Perbuatan ini dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong. Yang keempat, politik Islam merupakan politik yang membawa seluruh umat manusia kepada suatu ketentuan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Politik Islam akan senantiasa mengarahkan umat Islam kepada jalan yang benar dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang perlu dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menjadikan media sosial sebagai tempat menemukan data-data mengenai kampanye hitam pada Pilpres 2019 seperti media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua, sumber data. Dan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu yang pertama, sumber primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam hal ini, sumber primer terdiri dari media yang ada di Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua, sumber sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, kamus-kamus, dan mengenai komentar-komentar dan artikel. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis karena penelitian ini tujuannya adalah memberikan gambaran tentang bagaimana pandangan Vicky Siasa terhadap kampanye hitam di media sosial pada Pilpres di Indonesia 2019.